Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian, memberikan bukti kepada kalian bahwa Nabi Isa atau yang dikatakan Yesus oleh orang di luar Islam itu adalah manusia, bukan Tuhan. Oke, di episode kali ini apa yang menjadi bukti bahwa Nabi Isa manusia bukan Tuhan? Kalau Tuhan, pasti dia tidak bertempat dan tidak ada di arah tertentu. Oke? Kalau Tuhan, pasti tidak ada di suatu tempat atau menyatu dengan tempat atau ada di suatu arah tertentu. Tidak seperti itu. Pasti Tuhan itu ada tanpa tempat dan tanpa ada di arah tertentu. Kita lihat Nabi Isa. Nabi Isa yang katanya lahir dari Sayyidah Maryam. Berarti dia bertempat di dalam rahim Sayyidah Maryam sebelum dilahirkan. Berarti ada di arah bagian dalam. Di arah tertentu. Ada di bagian dalam tubuhnya Sayyidah Maryam. Oke? Kemudian, ini jelas. Yang pertama, bertempat. Nabi Isa berarti bertempat ketika ada di dalam rahim. Lalu ketika lahir. Ketika lahir, maka bertempat lagi. Tempatnya di mana? Di alam nyata. Di alam nyata di dunia. Nah, ketika bertempat di dunia, artinya dia makhluk, bukan Tuhan. Di dalam rahim pun juga tetap dikatakan makhluk, ciptaan Tuhan. Kenapa? Bertempat dan ada di arah tertentu. Awalnya ada di arah dalam, yaitu di dalam rahim. Sayyidah Maria atau Maryam kata orang Islam, Sayyidah Maryam atau Maria kata orang di luar Islam, maka itu berarti ada di tempat dan di arah tertentu. Di mana? Kalau misalnya seseorang sedang berdiri dan kemudian Nabi Isa atau Yesus kata mereka ada di arah depannya, berarti dia bertempat di depannya. Berarti ada di arah tertentu di depannya. Ketika ada di samping kanannya, berarti dia berada di arah kanannya dan bertempat di arah kanannya. Ketika dia ada dalam buayan atau ayunan ibunya, berarti ada di bagian depan tubuh ibunya. Ada di atas lengannya dan tangannya. Seperti itu. Jadi semua makhluk seperti itu. Kalau seperti itu berarti dia tetap bukan Tuhan. Tidak ada ciri-ciri Tuhan sama sekali. Udah beberapa episode ini kan dari depan sampai sekarang. Belum ada satupun yang menunjukkan bahwa Nabi Isa atau yang dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Bukan. Oke, paham sekarang? Jadi kan makanya sekarang perhatikan apalagi yang terjadi. Nabi Isa itu ada di dalam sesuatu atau di luar sesuatu. Itu artinya bertempat. Iya kan? Tetap semua bertempat. Menggunakan sandal berarti ada di atas sandalnya, bertempat di atas sandal, bertempat di atas bumi. Ada di arah atas bagian bumi. Ada di arah atas, di atas sandalnya. Ada di bagian atasnya. Bagaimana? Apalagi coba. Semua makhluk yang lain juga seperti itu, mengalami seperti itu. Pohon, sama juga bertempat. Tumbuh di tempat tertentu. Tumbuh di arah tertentu. Ada yang tumbuh di arah barat, di arah timur, di arah tengah.
di arah depan, belakang, pasti ada di arah atas ya kalau ada. Seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau makhluk pasti mengalami ini. Pasti ada di tempat tertentu, ada di arah tertentu. Makanya itu makhluk, bukan Tuhan. Jadi Nabi Isa atau yang dianggap Yesus itu bukan Tuhan, tapi jelas 100% manusia. Tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Nabi Isa atau yang dianggap Yesus menurut mereka adalah Tuhan. Bukan. Tidak ada yang menunjukkan hal itu. Sama sekali. Coba kalian pikirkan kembali, diingat-ingat kembali. Dan makanya saya menggunakan cara seperti ini agar bisa kalian mengikutinya dengan cara seperti ini, dengan cara yang terbaik seperti ini, bukan dengan cara mengajak untuk membakar Al-Quran, mencaci maki, melecehkan. Coba kalian perhatikan ini aja ya, apa namanya ya, cuman sekedar contoh. Coba perhatikan orang-orang yang ketika masuk Islam itu semuanya berbakti kepada orang tuanya dan dalam keadaan menangis. Dalam keadaan terharu. Mengharukan cerita-ceritanya, mereka itu cerdas-cerdas. Subhanallah. 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 Jadi kan makanya ingat, kalau manusia, kalau ciptaan pasti ada di tempat dan di arah tertentu. Kenapa saya nggak pisah bagian ini, pembahasan ini, agar cepat selesai ini episodenya ya teman-teman. Agar segera bisa berpindah ke episode atau video yang lain, pembahasan yang lain yang nantinya akan membahas tentang Nabi Isa, tentang ketuhanan, kebenaran, menunjukkan kebenaran yang bisa diterima oleh akal, Al-Quran atau Alkitab. Itu nantinya yang akan dibahas di episode selanjutnya. Dan akan menjadi semakin yakin kalian bahwa mana yang harus kalian pilih, apakah selama ini yang kalian yakini itu sudah benar. Seperti itu. Jadi kan makanya, kalau masuk Islam jangan salah masuk, takut masuk kepada golongan menyimpang, aliran menyimpang, kan seperti itu. Jadi kan makanya berhati-hatilah. Nah, semoga ini menjadi jalan untuk kalian menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang sudah tidak bisa dibantah lagi dengan bantahan apapun. Semua yang memiliki keyakinan-keyakinan di luar yang tidak bisa diterima oleh akal, tidak bisa. Tidak bisa kita ikuti. Pasti kacau. Coba lihat, ada orang yang meyakini Tuhan misalnya dibayangkan ada di mana, atau ada di atas, di bawah, di tengah, di depan, belakang. Wah, itu bukan menggambarkan Tuhan, tapi menggambarkan sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi kan makanya setiap makhluk pasti bertempat. Setiap manusia, setiap ciptaan pasti memiliki tempat dan arah. Sedangkan Tuhan tidak begitu, karena Tuhan yang menciptakan arah dan tempat. Oke, paham? Tuhan atau Allah yang menciptakan arah dan tempat. Bukan Yesus, bukan Nabi Isa. Coba, ketika dipahami bahwa Nabi Isa, kata mereka, Yesus disalib, kata mereka. Kalau disalib, berarti tempatnya ada di mana? Ya di tempat salib. Arahnya di mana? Di arah tempat salib. Iya kan? Ketika ngobrol dengan ibunya, berhadap-hadapan misalnya, berarti ada di hadapan ibunya. Di arah depan ibunya. Bertempat di depan ibunya. Kan begitu. Semua makhluk. Begitu juga ibunya. Bertempat di sana, ada di arah Nabi Isa atau Yesus. Nah, kalau begitu mau dikatakan Tuhan, tidak bisa, tidak masuk kepada ciri-ciri Tuhan. Bagaimana? Sudah paham? Paham semuanya teman-teman? Kalau kurang paham silahkan komen di bawah.
Tapi ingat, jangan menggunakan cacian. Oke? Kalau kalian mencaci, nggak ada gunanya. Saya mau menanggapi dengan cara apa? Kalau kalian mencaci, meremehkan, merendahkan, wah, itu nggak ada gunanya sama sekali, nggak ada manfaatnya. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya jangan dilakukan lah. Iya kan? Itu kan jadi sampah jadinya. Cuma jadi sampah, ngotori-ngotori apa kolom komen aja. Kan seperti itu. Jadi nggak perlu. Gunakan dengan cara yang baik, yang santun, wah luar biasa seperti itu. Dan makanya gunakan pikiran rasional kalian, pemikiran yang masuk akal, yang cerdas. Kalau misalnya apa yang saya sampaikan sangat bertentangan dengan apa yang ada dalam pikiran kalian, letakkan di kolom komentar. Barangkali ada yang lebih masuk akal dari apa yang saya sampaikan. Oke? Oke teman-teman semuanya? Nah untuk teman, ayo kalian yang baik hati semuanya silahkan. Ini dibagikan ya. Dibagikan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Agar kebaikan tidak hanya terhenti di kalian saja. Agar yang lain juga menikmati kebaikan. Iya kan? Agar yang lain juga bisa menikmati. Bisa menyampaikan argumen-argumennya. Bisa menggunakan pikiran-pikiran sehatnya, akal sehatnya untuk menyampaikan. Iya kan? Jadikan makanya silahkan komen. Komen di bawah ini, ya sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa. Akan saya baca insya Allah. Akan saya baca. Selama tidak kebanyakan nanti terkebanyakan komen, misalnya komennya ribuan, misalnya banyak. Misalnya kalau udah terlalu banyak, ya mungkin akan saya cari yang paling rasional, yang bisa diterima oleh akal dan yang perlu saya tanggapi. Kalau nggak perlu saya tanggapi ya gimana ya, biarin aja ya. Paling saya kalau misalnya bagus ya saya like, kalau nggak bagus ya paling dislike. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kan makanya kalau Tuhan itu pasti tidak bertempat dan tidak ada di arah tertentu. Oke? Kalau memahami melalui Al-Quran kemudian mengatakan ada di semua tempat, di tempat tertentu, wah, itu artinya dia tidak paham Al-Quran. Dia memahami Al-Quran dari orang yang tidak berguru, atau berguru kepada gurunya yang salah guru. Ternyata gurunya hasil baca sendiri. Cuman karena dilihat banyak karyanya, banyak tulisannya, banyak bukunya, kemudian diikuti. Enggak seperti itu. Tapi kebenaran itu dilihat dari terpercaya apa enggak gurunya. Itu aja. Kalau sudah terpercaya gurunya, pasti akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Oke? Sampai di sini dulu. Oh iya, teman-teman sesama muslim, kalian akan tahu, bahkan tahu, sudah sering saya sampaikan, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin, falahu mislu ajri fa'irihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Jadi kan makanya ambil kesempatan ini, karena kalian hanya duduk kemudian bisa nge-share, dan nge-share itu kalau ditonton oleh orang, kalian akan mendapatkan pahala yang sama. Dan niatkan lillahi ta'ala. Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.